Maba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Radhiyallahu ankum. Ila anggala al-mudud tis'atu anwa'. Kemarin kita sudah bahas sudah dibahas tentang mat itu secara bahasa apa dan secara istilahan apa, ya kan? Kemudian dia ada 3 sudah. Kemudian sekarang kita masuk dalam pembahasan mat atau mat itu ada 8 macam, ya, ada 8 macam. Jadi tidak sama semuanya, mat itu tidak sama. Ada jenis-jenis. Kayak kalian, ada orang Kaili, orang Jawa, ada orang Batak, orang Ambon, banyak macam. Indonesia padahal satu Indonesia, tapi banyak DP macam. Begitu juga mat, sama di bacaan panjang artinya mat itu. Itolatus saut biharfin bin hurufil mat, mempanjangkan suara ketika mengucapkan salah satu huruf mat. Tapi beda-beda matnya, beda-beda jenisnya. Ini yang akan kita bahas pada malam ini insya Allah. Tamam. Al-mudud tis'atu anwah, mat itu terbagi menjadi 8. Dan 8 ini dalam kurung ada 2 bagian, terbagi menjadi 2 bagian atau terkumpul, terkumpul menjadi 2 bagian. Jadi 8 macam dia secara terperinci. Mat itu, al-mat itu dalam secara terperincinya ada 8 macam. Akan tetapi terkumpul menjadi 2 bagian, menjadi 2 bagian. Menjadi 2 bagian. Oke. Apa saja? Bagian pertama atau yang pertama, maddun asli, mat yang asli. Al-mat yang asli. Yang kedua, yang tadi kan satu bagian kan? Yang bagian kedua yaitu maddun far'i. Mat far'i, cabang. Kalau tadi asal, sekarang cabangnya, cabang mat. Itu terbagi menjadi 2. Kemudian maddun asli ini nanti dia ada 4 secara terperinci. Ada 4 mat. 4 mat. Mat yang asli, yang bukan palsu itu ada 4. Kemudian yang far'i atau dia furu', cabang itu ada 5. Sehingga dikalkulasikan atau digabung semua menjadi 9 secara terperinci. Tamam. Sekarang kita artikan satu-satu. Pertama, maddun asli. Apa pengertian dari mat asli itu? Sudah kita jelaskan tadi, mat asli, mat itu ada 9 tergabung menjadi 2, mat asli sama mat far'i. Mat asli nanti dia ada 4, sedangkan mat far'i ada 5. Apa pengertian dari mat asli? Pengertian mat asli. Mat asli adalah sudah? Alladzi la takum zatul harfi illa bih. Saya bacakan dulu dia punya bahasa Arab. Mat yang tidak terbaca suatu huruf atau bisa kau artikan terbaca atau tidak bisa berdiri sendiri. Bisa juga. Tidak bisa berdiri sendiri suatu huruf illa bihi, kecuali dengannya. Jadi huruf itu kalau tidak ada mat tidak bisa dibaca. Hilang artinya. Paham? Kalau kau hilangkan matnya, hilang artinya. Kalau di dalam sholat ini mat dihilangkan sama sekali, maka bahaya, sholatnya bisa batal. Dalam Al-Fatihah
Kalau dalam Al-Fatihah mad asli ini dihilangkan atau kau tidak baca, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sama saja kita menghilangkan arti bacaan. Faham dong? Itu maksudnya. Tidak terbaca atau tidak berdiri sendiri sebuah huruf tanpa adanya, tanpa mad tersebut. Wala yatawaqqafu ala sababin min hamzin aw sukun. Dan dia tidak bergantung ini mad asli. Dia tidak bergantung. Dia mandiri, hidup sendiri. Tidak bergantung dengan orang tua. Kalau kamu orang ini masih bergantung sama orang tua, masih minta kiriman, masih menangis, mau belajar, mogok belajar kalau tadi dikasih kiriman, sebagian tidak mau balik ke pondok. Pokoknya kalau saya berikan laptop, saya mau ke pondok. Berarti masih bergantung. Belum laki-laki. Perlu disunat 2 kali lagi. Belum bisa. Ya. Laki-laki itu tidak bisa, harus tidak bergantung, belajar berdiri dengan kakinya sendiri. Tapi tidak apa-apa lah, kamu masih belajar, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah besar, sudah di luar, masih minta orang tua, koteo kepalanya itu. Tidak bisa. Itu mad asli wala yatawaqqaf, tidak bergantung ala sababin, atas sebab atas sesuatu sebab, paham? Sudah? Seperti hamzah atau sukun. Itu tandanya dia mad asli. Tanpa adanya hamzah, tanpa adanya sukun, dia tetap ada. Dia tetap dimat, dia tetap dipanjangkan. Faham? Dia berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri. Tanpa ada orang yang bantu, dia berdiri sendiri karena dia sudah mandiri. Sudah terdidik, sudah dari asalnya sudah seperti itu, dari akarnya sudah mantap. Begitu juga kita, kalau sudah terdidik dari akarnya di pondok, sudah meresapi semua pelajaran di pondok, di luar dia akan mandiri. Dia akan memberikan sesuatu. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai sesuatu, sudah kuat. Beda orang kalau tidak apa-apanya. Di pondok bermain, kabar tidak pernah menghafal. Kento, di luar kento, hilang, tidak punya apa-apa. Kata para ulama, faqidu syai' la yuti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan juga bisa memberi manfaat. Bahkan makanya kau harus punya sesuatu di pondok, yaitu belajar. Bukan sekedar ikut tertib, bukan sekedar belajar, bukan. Yang dimaksud belajar bukan itu. Kalau kau cuma duduk belajar, itu namanya bukan belajar, itu badengar. Badengar kajian. Orang belajar itu mencari, mengkaji, menghafal, itu belajar. Tamam? Bukan tunggu ujian baru belajar. Itu bukan belajar itu. Berarti kau belajar kalau tunggu ujian apa? 1 tahun cuma 3 kali kau belajar. Pas ujian. Kelas. Habis itu kelas. Allah terbang di kitab. Baru kitabnya hilang, dicuri orang. Masya Allah. Subhanallah. Tamam. Itu yang tanda kedua. Kemudian tanda ketiga, wala yumaddu illa biqadri harakatain, dan tidak dipanjangkan kecuali dengan kadar 2 harokat. Itu mad asli. Dan tidak dipanjangkan kecuali dengan kadar 2 harokat. Tidak panjang nih, tidak sampai 4 atau 6 lah, hanya 2. Itu mad asli. Ulang apa mad asli? Dia adalah mad yang tidak terbaca suatu huruf kecuali dengannya. Kemudian dan tidak bergantung seperti hamzah, dan tidak bergantung kepada suatu sebab seperti hamzah atau sukun. Kemudian dan tidak
bimat kecuali dengan 2 harokat. Nah, itu tanda-tanda mat asli. Nah, banyak Imam Syafi'i di sini nih. Masya Allah, menulis pakai tangan semua ya. Wala kitab, wala pulpen. Imam Syafi'i semua. Masya Allah. Nah, nuhsinuzon. Maka apa saja mat asli itu? Mat asli ada 4. Mat asli ada 4. Ada 4 arba. Yang pertama maddut tabi'i. Maddut tabi'i. Sudah? Yang kedua, nanti diartikan satu-satu ya. Dia kasih artian semua dulu. Yang kedua maddul badal. Maddul badal, badal. Badalam. Terus dieja lagi. Seberpuluh-puluh tahun kamu orang. Yang ketiga maddul iwad bil ain, ain waw dha. Dha bil iwad. Maddul iwad. Maddul iwad. Dan yang keempat maddus silati sugra, as-silati as-sugra. Maddus silati as-sugra. Shad lam ta. As-sugra, shad ghain ra. Ada alif lainnya di belakangnya. As-silati as-sugra. Itu kita artikan semua dulu atau pengertian madun far'i? Ya, kita artikan satu-satu ya. Ada berapa tadi? Amat asli ada 4 apa semua? Madus, madut tabi. Kemudian kedua badal, ketiga al-iwad, dan yang keempat as-silatus sugra. Ayo. Yang pertama madut tabi'i. Apa pengertian madut tabi'i? Mad tabi'i adalah sudah yang tidak ada. Mad tabi'i adalah yang tidak ada, yang tidak ada sebelumnya atau setelahnya, sebelumnya atau setelahnya hamzah atau sukun. Itu mad tabi'i. Hamzah atau sukun. Berapa harokat di mad? Berapa harokat dia dipanjangkan? Ya. Dia apa? Mad tabi'i dibaca 2 harokat. Contohnya apa? Contohnya banyak. Qala a'udzu billahi syaitani ar-rahmani. Itu semua. Itu semua apa? Mad tabi'i. Di sini dia kasih contoh dalam surat Al-Asr banyak. Ayo sama-sama baca, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr.
Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di mana saja sekarang, di mana saja ada mat tabi'i di dalamnya. Wal asr, ada mat tabi'i di situ? Ya, ada. Bagus. Innal insana lafi khusr. Ada? Di mana? Sudah dibaca, sudah kelas. Bukan dibaca. Saya tanya. Dalam kalimat innal insana, mana ada mat tabi'inya? Innal insana lafi khusr. Di insana, alif. Bagus. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus solihat. Illal ladzina, itu satu. Ya sukun qablaha kasr. Kemudian apa lagi? Amanu, alif qablaha fathah. Wa amilus solihat. Solihat, sod sama ha setelah ha. Itu semua madud tabi'i. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang dibaca mana? Di setelah wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayo. Cek. Khalas, faham tuh? Hadza mad tabi'i. Itu mad tabi'i, khalas. Mudah sekali. Waqis ala zalik, kiaskan. Intinya mad yang tidak ada setelah atau sebelumnya hamzah atau sukun. Yang kedua maddul badal. Mad badal. Mad badal adalah yang datang sebelum huruf mad hamzah, atau yang datang sebelumnya hamzah. Jadi ada hamzah sebelumnya, ada hamzah. Bedakan alif sama hamzah. Hamzah dibaca a i u. Kalau alif tidak terbaca, huruful jauf, tamam. Tidak terbaca. Jadi kalau madul badal dikatakan mad badal, mad yang datang sebelumnya huruf hamzah. Berapa harokat dipanjangkan? Dipanjangkan madul badal 2 harokat. Bimiqdar harokatain. Tamam. Apa contoh-contohnya? Contoh-contohnya banyak di dalam Al-Quran. Ikut saya. Sekalian kamu tebak di mana ya? Sekalian kamu tebak di mana? Perhatikan dulu. Apa tandanya tadi badul badal? Mat yang datang sebelumnya hamzah. Sekarang saya baca ayatnya, kamu tebak di mana? Paham? Baca dulu sama-sama saya sama-sama. Baca dulu setelah saya baru tebak. Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa.
Di mana mad badal? Adam. Aso, ada aso. Wa aso Adamu. Mad yang datang sebelumnya huruf hamzah. Paham belum? Bukan di asonya, di Adam, Adamu. Itu madul badal. Ada hamzah sebelumnya. Ini lagi. Illalladzina utuhu min ba'di ma ja'atshumul bayyinatu baghyan bainahum. Mana itu? Hah? Apa? Di mana? Illalladzina utuhu. Di utu itu. Ada waw sebelumnya hamzah. Itu. Kemudian Yasin wal Qur'anil Hakim. Di mana? Al-Qur'an. Kemudian muttaqiina ala sururin masfufah. Di mana? Muttaqiina. Sebelumnya ada ham. Ayo. Pesan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Mana? Di mana? Fid dunya. Ya fid dunya. Apa mana? Mana alif fid dunya? Mana hamzah fid dunya? Mana? Amanah. Ayo. Atina. Itu semua tadi contoh-contoh madul badal. Faham madul badal? Faham tuh? Apa pengertian madul badal? Mad yang datang sebelum mad Ayo, itu yang mad yang kedua. Kita lanjut. Kalau sudah paham mad yang kedua, kita lanjut mad yang ketiga, maddul iwad. Maddul iwad. Apa itu maddul iwad? Maddul iwad adalah mad pada keadaan waqaf. Mad pada keadaan waqaf. Waqaf atau berhenti. Pada keadaan waqaf. Sudah? Pada keadaan waqaf atas tanwin nasab saja. Atas tanwin nasab saja. Tanwin nasab. Atas tanwin nasab. Tahu nasab kan? Wa alamatun nasbi al-fathah. Tanwin nasab. Nasab yang bertanwin. Apa dalam definisi ilmu nahwu nasab? Lugatan. An-nasab istiwa wal istiqomah. Lupa. Kalau istilahannya alamatun maksus apa alamatul fathah wa manaba
Anha. Apa pertamanya? Nah, apa dalam nahu? Nasab. Kalimatun maksusah, alamatuhu dhamm, alamatuhul fathah, wa ma naba anha. Saya lupa. Kalimat yang khusus, alamatnya menggunakan fathah dan pengganti-penggantinya. Ada berapa pengganti fathah? 10? Berapa? Kelas. Roh, kul ilim. Imam Syafi'i semua. Luar kepala itu dulu. Saking luar kepala tadi yang tahu. Nah itu. Jadi maddul iwad adalah mad dalam keadaan waqaf pada tanwin nasab saja. Berapa harokat di mad? Dia juga di mad 2 harokat. Dan tidak terjadi kecuali dalam waqaf. Hanya waqaf ketika waqaf dia, tidak ada ketika dibaca. Kalau dibaca dilanjutkan, tidak ada matnya. Ketika waqaf. Contohnya banyak. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Inna Allaha kana bima ta'maluna basira. Jadi di wakaf itu basiron karena di wakaf jadi dibaca 2 harokat basiro, itu namanya maddul iwad, mad pengganti. Nah, dan masih banyak contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Intinya ada roronya begitu, tanwin nasab begitu. Kalau diberhentikan atau berada dalam wakaf, maka itu namanya apa? Maddul iwad. Tamam. Dan yang terakhir, yang keempat, maddus silah as-sugra. Maddus silah as-sugra itu apa definisinya? Mad silah sugra adalah yang tidak datang setelah huruf H, yang tidak datang setelah huruf H, sebuah hamzah. Jadi setelah H tiada hamzah. Contohnya seperti apa? Banyak. Di dalam Al-Quran, lahu ma fis samawati. Nah itu. Lahu ma fis sama Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma. Setelah H, ya. Setelah H tidak ada hamzah. Paham belum? Kalau ada hamzah, dia berubah nanti menjadi mad silah kubra. Paham? Kalau ada hamzah setelah H, itu mad silah kubra. Kebalikannya. Wala yuthiku wathaqahu ahad. Itu mad silah kubra, itu nanti dia di mad far'i. Jadi itu semua 4 mad yang asli. Yang mana semua mad ini hanya boleh di mad sekadar 2 harokat, bukan 2 rakaat. Kalau 2 rakaat habis nafas. 6 harokat saja habis. Jadi apalagi 2 rakaat. Jadi bukan 2 rakaat, 2 harokat. Paham toh? Wallahu a'lam bis.